Oke, kita lanjut. Jadi logika formal ini hanya membahas dari segi bentuk dan isinya. Jadi kalau dianggap bahwa dari bentuk itu bisa disimpulkan, terus menggunakan premis-premis yang benar, tentu saja maka kesimpulan yang didapat pun akan benar. Jadi kalau menurut logika formal ini, kevalidan atau kebenaran itu tergantung pada studi yang sudah dilakukan. Artinya studi yang sudah dilakukan itu berupa premis-premis itu, tinjauan pustaka. Jadi penelitian orang-orang terdahulu. Nah, terus ada juga yaitu yang kedua, logika informal. Logika informal atau yang lebih dikenal dengan informal logic merupakan disiplin ilmu yang baru yang mempelajari tentang argumen bahasa alami. Pasalnya, pengertian logika ini lebih mengarah untuk mencoba mengembangkan logika untuk menilai, menganalisis, dan memperbaiki penalaran pada bahasa sehari-hari. Maksud dari bahasa alami di sini yakni bisa diartikan dengan bahasa yang diungkapkan, diucapkan, ditulis, serta ditandatangani oleh manusia untuk menjalin sebuah komunikasi dengan tujuan umum. Hal ini dapat dibedakan dalam formal, seperti pada bahasa pemrograman komputer, serta pada bahasa yang dibangun, seperti bahasa Esperanto. Pasalnya, ini bisa lebih fokus pada hal penalaran dan argumen yang ditemukan oleh seseorang dalam bentuk pertukaran pribadi, periklanan, debat politik, argumen hukum, serta adanya komentar sosial yang mencirikan surat kabar, televisi, internet, dan bentuk media massa yang lain. Jadi kalau informal ini itu dicirikan dengan adanya argumentasi. Kalau logika formal itu nggak ada argumentasi, jadi polos lah, jadi polos gitu kalau logika formal itu. Kalau logika formal itu lebih ke premis-premis atau tinjauan pustaka atau yang disebut dengan penelitian terdahulu itu. Jadi argumen atau logikanya itu berasal dari situ. Kalau logika informal ini berasal dari luar. Jadi bukan hanya tinjauan pustaka ataupun premis-premis saja, tetapi ada argumen-argumen yang misalkan penelitian itu, argumen-argumen itu didapat dari wawancara. Nah, itu bisa jadi logika informal. Jadi penalaran logika atau jawaban dari narasumber itu bisa dijadikan sebuah contoh logika informal. Kita lanjut. Logika yang ketiga, logika simbolis.
merupakan sebuah logika di mana membahas tentang abstraksi simbolis yang menangkap pada ciri formal inferensi logis. Nah, logika simbolis ini itu bercirikan pada cara kita berpikir atau cara kita berpikir tentang sesuatu yang berupa simbolis gitu. Jadi hal ini akan sangat berhubungan apabila dibandingkan dengan hubungan simbol satu sama lain. Seringnya menggunakan kalkulus matematika secara kompleks serta dalam usaha lainnya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sulit untuk dipahami. Dalam hal ini logika formal tradisional tidak dapat diatasi. Terdapat dua hal berikut pembagian menurut sub cabangnya. Jadi logika simbolis ini adalah cara kita berpikir tentang simbol-simbol yang ada, baik itu terlihat bentuknya maupun yang tidak terlihat bentuknya. Gitu. Ada kan simbol-simbol yang tidak ada bentuknya, ada simbol-simbol yang ada bentuknya gitu. Nah, itu logika simbolisnya itu kuat di situ. Tuh, yang kedua, ini terdapat dua hal berikut pembagian sub cabang, yakni A. Predikat logik. Predikat logik ini adalah sebuah sistem di mana formula yang mengandung variabel secara terukur. Yang kedua, logika proporsional. Logika proporsional atau dikenal dengan logika sentensial merupakan sebuah sistem yang mana termasuk dalam formula yang mewakili proposisi dapat dibentuk dengan menggabungkan proposisi atomik dengan menggunakan penghubung yang logis. Nah, ini ada yang namanya predikat logik, di mana ini variabel-variabel yang ditemukan itu terukur, artinya tidak menjadi variabel-variabel yang berlainan dengan tujuan penelitian kita. Ada juga yang kedua, yaitu gabungan proposisi atomik. Jadi di logika proporsional ini formulanya itu di dalamnya terdapat gabungan. Itu gabungan dari apa? Gabungan dari variabel-variabel. Dan variabel-variabel tersebut dihubungkan secara logis. Artinya antara satu dengan yang lain itu berhubungan secara logika. Itu yang dimaksud dengan logika proporsional. Artinya saling membantu, saling terhubung satu sama lain. Kalau predikat logik itu ya variabelnya terukur. Jadi dipetakan dulu jenis-jenis variabelnya, baru dipilih-pilih variabel yang cocok gitu. Kalau logika proporsional itu ya sesuai dengan keadaan dan juga